Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sistem sambungan beton pracetak. Yang pertama adalah anggota kelompok kami, dimulai dari NIM 2018-002 Indah Zaki Ayuha, 2018-008 Wiku Darmawan Bisono, 2018-023 M. Jami Irsan, berikutnya 2018-027 Ajeng Darmayanti, lalu ada 2018-037 Ikli Lutfiah Kamila, lalu ada 2018-039 Arista Khairunnisa, 2018-060 Abiur Rahmat Oktantio, 2018-158 Yasmin Hilga, lalu yang terakhir ada 2018-173 Siti Anissa Jaya. Saya di sini Wiku Darmawan akan menjelaskan tentang teori dan jenis sambungan. Sambungan beton pracetak yaitu proses penyatuan komponen-komponen struktur beton pracetak menjadi sebuah struktur bangunan yang monolit. Sambungan beton pracetak merupakan hal yang amat penting dalam pengaplikasian teknologi beton pracetak. Material yang harus disatukan terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah penyatuan material dan yang kedua adalah penyatuan material baja. Dalam sambungan metode pracetak dibagi menjadi dua metode. Metode pertama adalah metode sambungan kering dan metode sambungan basah. Metode sambungan kering yaitu metode penyambungan komponen beton pracetak di mana sambungan tersebut dapat segera berfungsi secara efektif. Yang termasuk dalam metode ini adalah las dan baut. Lalu ada metode sambungan basah, itu metode penyambungan komponen beton pracetak di mana sambungan tersebut baru dapat berfungsi secara efektif setelah beberapa waktu tertentu. Masing-masing sambungan mempunyai keuntungan dan kerugian sehingga penentuan jenis sambungan tergantung dari berbagai faktor. Dan faktor yang paling mendasar adalah faktor biaya. Dari sambungan basah ada dua jenis, yaitu in situ concrete joints dan pre-packed aggregate. Di in situ concrete joints ada komponen-komponen yang memang sering atau dapat diaplikasikan pada sistem ini, yaitu kolom dengan kolom dengan bolok, plat dan dengan bolok. Metode pelaksanaannya adalah dengan melakukan pengecoran pada pertumpuan dari komponen-komponen tersebut. Lalu yang kedua, pre-packed aggregate. Cara penyambungan jenis ini adalah dengan menempatkan agregat pada bagian yang akan disambung dan kemudian dilakukan injeksi air semen pada bagian tersebut dengan menggunakan pompa hidrolis, sehingga air semen tersebut akan mengisi rongga dari agregat tersebut. Lalu yang kedua adalah sambungan kering. Sambungan ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama sambungan las, jadi alat sambung jenis ini nanti akan dimasukkan plat baja ke dalam beton lalu dilas, disambung. Yang kedua ada sambungan baut, jadi sama-sama menggunakan. Yang kedua ini juga sama-sama menggunakan plat, cuman tidak seperti dengan las, tapi disambung menggunakan baut. Lalu kedua jenis sambungan ini nanti akan dicor untuk melindungi dari korosi. Sekian dari penjelasan saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kriteria pemilihan jenis sambungan antar komponen beton pracetak. Di antaranya meliputi yang pertama, kekuatan. Sambungan harus memiliki kekuatan untuk dapat menyalurkan gaya-gaya yang terjadi ke elemen struktur lainnya selama waktu layan, termasuk adanya pengaruh dari rangka dan susut beton. Yang kedua, duktilitas. Duktilitas adalah kemampuan dari sambungan untuk dapat mengalami perubahan bentuk tanpa mengalami keruntuhan. Pada daerah sambungan, untuk mendapatkan duktilitas yang baik dengan merencanakan besi tulangan yang meleleh terlebih dahulu dibandingkan dengan keruntuhan dari material betonnya. Yang ketiga, perubahan volume.
Sambungan dapat mengantisipasi adanya retak, susut, dan perubahan temperatur yang dapat menyebabkan adanya tambahan tegangan yang cukup besar. Yang keempat, ketahanan. Apabila kondisi sambungan dipengaruhi cuaca langsung atau korupsi, diperlukan adanya penambahan bahan-bahan pencegahan seperti stainless steel epoxy atau galvanized. Yang kelima, tahan kebakaran. Perencanaan sambungan harus mengantisipasi kemungkinan adanya kenaikan temperatur pada sistem sambungan pada saat kebakaran, sehingga kekuatan dari baja maupun beton dari sambungan tersebut tidak akan mengalami pengurangan. Yang keenam, mudah melaksanakan dengan mempertimbangkan bagian-bagian tertentu di saat perencanaan. Seperti yang pertama, standaritas produksi, jenis sambungan, dan kemudahan tersedianya material lapangan. B. Hindari keruwetan penempatan tulangan pada daerah sambungan. C. Hindari sedapat mungkin pelubangan pada cetakan. D. Perlu diperhatikan batasan panjang dari komponen pracetak dan toleransinya. E. Hindari batasan yang non-standar pada produksi dan pemasangan. F. Gunakan standar hardware seminimal mungkin jenisnya. G. Rencanakan sistem pengangkatan komponen beton pracetak semudah mungkin baik di pabrik maupun di lapangan. H. Pergunakan sistem sambungan yang tidak mudah rusak pada saat pengangkatan. I. Diantisipasi kemungkinan adanya penyesuaian di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jumirsan akan menjelaskan tentang penghubung geser. Pengertian penghubung geser. Penghubung geser adalah alat sambung mekanik yang berfungsi memikul beban geser yang timbul pada bidang kontak kedua material tersebut. Sehingga pada keadaan komposit, kedua material bekerja sama sebagai satu kesatuan. Alat penghubung geser yang kita kenal ada berbagai macam-macam, diantaranya paku, baut, dan pasak. Yang menentukan kekuatan sambungan pada sebuah struktur bangunan bukanlah kekuatan tarik dan geser, melainkan kuat desak pada lubang serta kekuatan alat penghubung geser tersebut. Contoh penghubung geser di konstruksi. Ada ser konektor jembatan sama ser konektor pada balok, baja, dan beton. Ser konektor girder jembatan adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan girder dan tulangan plat lantai beton jembatan untuk menahan gerakan beban ya, dan dipasang gelagar melintang sehingga terbentuk aksi komposit jembatan. Sedangkan ser konektor pada balok baja dan beton, gaya geser yang terjadi antara plat beton dan balok baja akan dipikul oleh sejumlah penghubung geser sehingga tidak terjadi slip pada saat masa layang. Ini contoh alat penghubung gesernya, ser konektor. Contoh-contoh pemasangan penghubung geser ada 3 ini contohnya. Stud konektor yang A, yang B channel konektor, yang C spiral konektor. Contoh pemasangan penghubung geser pada balok, ser konektor di bawah ada balok yang ser konektornya menghubungkan ke plat. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan plat balok. Di sub ini ada 3 sub lagi, yaitu yang pertama perencanaan sambungan, perencanaan plat pracetak dengan balok, yang ketiga yaitu sambungan antar balok. Poin pertama yaitu perencanaan sambungan. Perencanaan sambungan pada elemen pracetak merupakan bagian yang sangat penting berfungsi mentransfer gaya-gaya elemen pracetak yang disambung. Perencanaan sambungan ini bila tidak direncanakan dengan baik dari segi penempatan maupun penempatan sambungan maupun kekuatannya, maka sambungan dapat mengubah aliran pada gaya struktur pracetak.
sehingga dapat mengubah hierarki keruntuhan yang ingin dicapai dan pada akhirnya dapat menyebabkan keruntuhan yang prematur pada saat. Kelemahan dari konstruksi pracetak adalah terletak pada sambungan yang relatif kurang kaku atau monolit sehingga lemah terhadap beban lateral khususnya dalam menahan beban gempa. Selanjutnya yaitu untuk itu sambungan antar elemen balok pracetak dengan kolom maupun dengan plat pracetak direncanakan supaya memiliki kekuatan seperti beton monolit. Terus yang selanjutnya yaitu pembebanan pada beberapa kondisi pracetak. Yang pertama yaitu pada kondisi saat pengangkatan balok kolom plat pracetak. Beban mati yang ada di situ yaitu berat sendiri elemen pracetak. Poin kedua yaitu pada saat pemasangan balok kolom plat pracetak. Beban matinya ada beberapa, yaitu yang pertama berat sendiri elemen pracetak, beton tuang di atasnya atau topping akibat plat pracetak yang menumpuk pada balok. Yang terakhir yaitu beban tulangan. Ini ada beban hidupnya yaitu beban pekerja. Pada poin ketiga yaitu pada masa layan. Masa layan ini memiliki 3 beban mati yaitu berat sendiri elemen pracetak, berat beban fungsional, berat partisi. Beban hidupnya yaitu penghuni. Poin kedua yaitu sambungan plat pracetak dengan balok pracetak. Di sini untuk hasil yang sambungan yang bersifat kaku, monolit, dan terintegrasi pada elemen-elemen ini, maka harus dipastikan gaya-gaya yang bekerja pada plat pracetak tersalurkan pada elemen balok. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu kombinasi dengan beton cor di tempat topping, di mana permukaan plat pracetak dan beton pracetak dikasarkan dengan amplitude 5 mm. Poin kedua yaitu pendetailan tulangan sambungan yang dihubungkan atau diikat secara efektif menjadi satu kesatuan sesuai dengan aturan yang diberikan dalam SK SNI nomor 03-21728 2002 pasal 913. Yang ketiga, routing pada tumpuan atau bidang kotak antar plat pracetak dengan balok pracetak. Nah, di sini ada gambar sambungan plat pracetak pada balok. Mungkin sekian akan diteruskan oleh teman. Berikutnya adalah pemutusan pengecoran untuk plat balok. Jadi biasanya pengecoran itu pemutusan pengecoran atau pengecorannya tidak dilanjutkan itu karena beberapa sebab. Misalnya untuk faktor peralatan, ada material cor, kesiapan lahan maupun cuaca yang tidak mendukung. Nah, oleh sebab itu biasanya pengawas di lapangan itu akan mengizinkan pemutusan pengecoran dengan beberapa syarat. Untuk pengecoran plat balok syaratnya adalah sebagai berikut. Pada keadaan 1/5 bentang dari tumpuan, momen yang dipikul balok itu adalah 0. Nah, keadaan ini adalah keadaan yang efisien atau menguntungkan untuk pelaksanaan pemutusan pengecoran. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa momen pada daerah tersebut sebesar 0, sehingga balok tidak akan memikul momen. Kemudian, dengan memperhatikan batas pemutusan pengecoran yang efisien akan sangat menguntungkan karena memperkecil kegagalan konstruksi yang disebabkan belum kuatnya balok menahan beban. Nah, gambar di depan itu adalah pemutusan panel bagian. Pemutusan panel bagian, lalu ada model sambungan antar komponen pracetak. Yang ini untuk plat. Berikutnya, untuk gambar berikut ini adalah kerusakan yang diduga akibat model sambungan antar komponen pracetak yang kurang baik. Nah, jadi, misalnya sambungan antar plat dengan balok ataupun balok dengan balok atau balok dengan kolom, jika sambungannya itu kurang baik, maka dapat mengakibatkan kerusakan seperti pada gambar di depan. Kemudian, materi berikutnya adalah sambungan antar balok pracetak. Nah, sambungan antar balok pracetak itu harus bersifat kaku atau monolit. Oleh sebab itu, pada sambungan elemen pracetak ini harus direncanakan sedemikian rupa sehingga memiliki kekakuan yang sama dengan beton cor di tempat. Untuk menghasilkan sambungan dengan kekakuan yang relatif sama dengan beton cor di tempat, dapat dilakukan beberapa hal berikut ini.
Nah, cara yang pertama itu adalah kombinasi dengan beton cor di tempat atau disebut dengan topping, di mana permukaan balok dan kolom dikasarkan dengan amplitudo 5 mm. Cara yang kedua itu adalah dengan pendetailan tulangan sambungan yang dihubungkan atau diikat secara efektif menjadi satu kesatuan. Hal ini sesuai dengan aturan yang diberikan dalam SNI 2002 pasal 913, yaitu tulangan menerus atau pemberian kait standar pada sambungan ujung. Lalu yang terakhir adalah pemasangan dowel atau pemberian grouting pada tumpuan atau bidang kontak antara balok dengan kolom untuk mengantisipasi gaya lateral yang bekerja pada struktur. Nah, grouting itu sendiri memiliki pengertian proses sementasi untuk meningkatkan stabilitas pada bangunan. Nah, gambar berikut ini merupakan sambungan antar balok pracetak yang disambung oleh tulangan tarik pokok atas yang memanjang menghubungkan antar balok. Nah, jadi yang disebut dengan tulangan tarik atas itu yang ini, tulangan tarik atas. Ini yang untuk tampak depan. Jadi ini adalah kolom, ini balok yang pertama dan balok yang kedua yang disambungkan. Nah, antar kedua balok ini disambungkan oleh tulangan tarik atas. Nah, untuk tampak atasnya itu adalah gambar yang di bawah. Jadi jika dilihat dari atas, maka terdapat 4 tulangan tarik atas yang menghubungkan antara balok satu dengan balok yang kedua. Nah, untuk gambar berikutnya adalah untuk ini ketika pemasangan plat lantai untuk pracetak, plat lantai pracetak, dan yang gambar yang di bawah ini adalah ketika pemasangan balok yang pracetak. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman kami mengenai sambungan balok dan kolom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariasta Cairunisa, NIM 2018 103 403 11039. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sambungan balok dan kolom. Perencanaan sambungan balok pracetak dengan kolom. Sambungan antara balok pracetak dengan kolom harus bersifat kaku atau monolit. Sebab itu, pada sambungan elemen pracetak ini harus direncanakan sedemikian rupa sehingga memiliki kekakuan yang sama dengan beton cor di tempat. Untuk pemakaian sambungan monolit harus dipenuhi kriteria struktur bertulang yang monolit. Kriteria struktur beton bertulang yang monolit ini diantaranya yang pertama, ada syarat kekuatan, syarat kekakuan, syarat daktilitas, dan seterusnya. Ini berdasarkan SNI beton. Lalu ada hal yang dapat dilakukan untuk menghasilkan sambungan dengan kekakuan yang relatif sama dengan beton cor di tempat. Yang pertama, itu bisa dilakukan dengan kombinasi dengan beton cor di tempat atau topping, di mana permukaan balok pracetak dan kolom dikasarkan dengan amplitudo 5 mm. Cara yang kedua bisa dilakukan dengan pendetailan tulangan sambungan yang dihubungkan atau diikat secara efektif menjadi satu kesatuan. Ini berdasarkan aturan SNI 2847 tahun 2013 pasal 7.13. Yang ketiga bisa dilakukan dengan pemasangan dowel dan pemberian grouting pada tumpuan atau bidang kontak antara balok pracetak dan kolom untuk mengantisipasi gaya lateral yang bekerja pada struktur. Pengertian dari dowel itu merupakan material penghubung antara dua komponen struktur, dapat berupa batang baja polos maupun profil. Ini biasanya ada di perkerasan jalan. Terus untuk pengertian grouting itu merupakan proses sementasi untuk meningkatkan stabilitas pada bangunan dan tanah atau batuan. Selanjutnya tipe sambungan balok dan kolom. Jadi di sini ada dua contoh tipe sambungan balok dan kolom. Yang pertama adalah beam to column face dan yang kedua beam to column head. Perbedaannya terletak di mana perletakan balok dan kolom itu sendiri. Untuk yang beam to column face itu ujung dari balok melekat atau disambungkan pada permukaan kolom. Dan untuk yang beam to column head itu ujung dari kolom dilekatkan pada permukaan balok. Menurut SNI Beton tahun 2002 pasal 18.6.2 poin 2A,
itu panjang landasan tepi kolom saat ditumpu balok pracetak sedikitnya adalah 1/180 kali bentang bersih balok induk plat pracetak, tapi tidak boleh kurang dari 75 mm. Lalu di sini ada gambar hubungan balok kolom yang bersumber dari SNI 2847 tahun 2013. Selanjutnya terdapat pilihan jenis sambungan. Di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Perbedaan dari gambar 1 dan gambar 2 ini adalah penggunaan konsol di gambar 1. Lalu ada pilihan 3 dan pilihan 4. Untuk pilihan 3 ini juga menggunakan konsol, dan yang pilihan 4 dia menggunakan tulangan tahan geser tapi tidak menggunakan konsol. Lalu selanjutnya gambar 5, gambar 6, dan gambar 7. Perbedaannya ini ada pada grouting. Jadi dari pilihan 1 sampai 4 tadi belum ada groutingnya, tapi yang ini pakai grouting, dan yang membedakan di gambar kelima ini tidak digunakan tulangan post tension seperti di pilihan 6. Lalu yang selanjutnya ada pilihan yang ke-8 dan pilihan ke-9. Itu terletak pada penggunaan tulangan sambungan di antara yang menghubungkan antara balok, kolom, dan balok. Untuk gambar 9 itu tidak digunakan tulangan sambungan. Lalu selanjutnya ada pilihan ke-10, itu menggunakan sambungan las. Dan untuk perbedaan antara dua gambar ini sendiri, yaitu digunakannya konsol pada gambar yang di sebelah kanan. Adapun perbandingan pada beberapa pilihan jenis sambungan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu bisa didasarkan pada kemudahan pelaksanaan, harga, mutu, dan waktu yang diperlukan atau direncanakan. Jadi bisa disesuaikan dengan 4 aspek ini untuk memilih jenis sambungan mana yang akan digunakan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yomi Irsan akan menjelaskan tentang sambungan balok dan kolom. Yang pertama, sambungan tipe A. Penyambung dilakukan pada pertemuan elemen balok dan kolom pracetak dengan adanya penonjolan daerah balok pada sisi luar. Yang kedua, sambungan tipe B. Penyambungan dilakukan pada daerah elemen balok sejarak HB atau tinggi balok dari muka pertemuan balok kolom. Penyambungan tulangan utama yang keluar dari elemen-elemen pracetak menggunakan media penyambung berupa baja siku yang dilas. Yang ketiga, sambungan tipe I. Penyambung dilakukan pada pertemuan elemen kolom dan elemen balok pracetak sampai dengan daerah potensi sendi plastis, yaitu 2HB sama dengan 2 kali tinggi balok. Yang keempat, sambungan tipe Y. Penyambung dilakukan tepat di daerah pertemuan elemen kolom dan balok pracetak. Perencanaan sambungan balok kolom ada 3, sistem struktur pracetak Brespaka, sistem struktur pracetak JIT, sama sistem struktur pracetak ADI-BCS. Sistem struktur pracetak Brespaka atau beam column system pracetak ini mengandalkan kecepatan pada saat pemasangan antar kolom. Sambungan antar kolom menggunakan strand. Keunggulan sistem ini adalah sangat mudah dipasang dan cukup praktis. Brespaka adalah suatu rekayasa konstruksi gedung dengan sistem struktur pracetak model open frame yang terdiri dari elemen pracetak kolom, balok, lantai, dinding, tangga, dan elemen lainnya, dengan penggunaan bahan beton ringan atau beton normal atau kombinasi keduanya. Model struktur bersifat rangka terbuka. Bentuk penampang elemen struktur sesuai dengan desain dimodelkan dalam perhitungan program struktur.
Sambungan utama di titik kumpul dan direncanakan bersifat detail penuh. Perencanaan memperhatikan stress control, pemodelan ditumpu dengan peletakan pada kondisi beban pelaksanaan struktur. Perencanaan sambungan shear connector pada balok untuk menyatukan komponen balok dan plat. Shear K pada plat diterapkan khusus daerah gempa agar plat dapat membentuk diafragam kaku. Angkur balok percetak ke join agar keruntuhan atau sendi plastis tidak terjadi di perbatasan balok join. Angkur kolom untuk transfer gaya dari kolom atas ke kolom bawah. Kelebihan sistem brace paka dengan bahan beton mutu tinggi selain akan memperkecil dimensi struktur atau volume beton, juga akan mengurangi berat massa bangunan sehingga dimensi fondasi lebih kecil. Produktivitas tenaga kerja lebih tinggi sehingga adanya efisiensi biaya yang menjadikan proyek jadi lebih hemat. Kontrol kualitas sistem fabrikasi lebih terjamin. Akurasi ukuran dari elemen brace paka menjamin pemasangan di lapangan lebih presisi dan hasil kerja lebih rapi. Efisiensi terhadap waktu pelaksanaan. Yang kedua, sistem struktur pracetak JIT atau join elemen dengan dua simpul. Merupakan sistem pracetak dengan konsep dua simpul, di mana simpul pertama untuk transfer gaya antar balok untuk melalui tulangan yang diikatkan pada kuping strand dengan bantuan plat baja dan baut. Untuk simpul kedua berupa litan strand untuk menahan gaya gempa. Kekuatan tambahan join disumbangkan oleh tulangan tambahan dan sengkang arah vertikal dan horizontal. Yang ketiga, sistem struktur pracetak ACI BCS Beam Columbus System. Sistem pracetak ini mengandalkan kecepatan pada saat pemasangan antar kolom. Sambungan antar kolom menggunakan strand. Keunggulan sistem ini adalah sangat mudah dipasang dan cukup praktis. Pemasangan ini sangat cepat, yaitu 2 hari per lantai bangunan. Perletakan balok pracetak yang menumpu pada balok pracetak seperti gambar di samping. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk materi yang terakhir yaitu tentang kolom splice. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini ada pertanyaan. Apakah boleh tulangan kolom itu disambung? Nah, karena dari beberapa hasil referensi lainnya, itu menyebutkan bahwa untuk sambungan pada tulangan itu sebaiknya dihindari, terutama pada kolom. Karena dalam sudut pandang struktur itu akan sangat lebih baik jika pada balok, plat, kolom maupun elemen-elemen lainnya itu tidak disambung. Nah, tapi ini bukan menutup kemungkinan bahwa untuk tipe sambungan maupun sambungan itu sendiri pada tulangan itu tidak diperbolehkan karena adanya beberapa peraturan yang ada di Indonesia yang memperbolehkan adanya sambungan. Contohnya seperti SNI 2847 tahun 2019 tentang persyaratan beton struktural pada bangunan gedung. Nah, di situ memperbolehkan adanya beberapa tipe sambungan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang harus diikutin. Nah, kemudian ada alasan utama yang mengharuskan adanya sambungan. Yang pertama yaitu alasan kepraktisan atau kemudahan dalam pengerjaan konstruksi, dan yang kedua ada keterbatasan ketersediaan panjang tulangan di lapangan. Jadi semisal kalau kita ada proyek di mana proyek itu tentang bangunan atau gedung yang memiliki panjang lebih dari 12 meter, maka karena adanya keterbatasan ketersediaan panjang tulangan yang ada di pasaran, yaitu cuma sepanjang 12 meter, maka mau tidak mau untuk tulangan pada balok maupun platnya itu harus disambung. Jadi seperti itu. Kemudian untuk beberapa tipe sambungan yang diizinkan menurut SNI 2847 2019 tentang beton struktural, persyaratan beton struktural bangunan gedung. Yang pertama ada sambungan lewatan atau lap splice. Yang kedua ada sambungan las atau welded splice. Dan yang ketiga ada sambungan mekanis atau mechanical connection.
Nah, di sini ada beberapa ilustrasi atau gambaran tentang tipe-tipe dari sambungan. Yang pertama mekanis, di sini menggunakan coupler. Kemudian ada sambungan lewatan, di sini biasanya yang umum yang ada di Indonesia. Kemudian ada las tumpul penuh. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, kita kembali ke pengertian sambungan yang di awal. Nah, apa itu sambungan? Sambungan itu merupakan bagian struktur yang paling penting dalam mentransfer gaya dan berperilaku sebagai penghubung disipasi energi antara komponen-komponen yang disambung. Ini menurut Castro tahun 1992. Jadi di sini ada contoh untuk sambungan pada kolom. Di sini tipe sambungannya itu sambungan lap splice atau sambungan lewatan. Nah, ini merupakan potongan memanjang dan melintangnya. Di sini untuk memanjangnya terdapat panjang dari sambungan lewatan itu sendiri. Nah, kemudian untuk materi pertama yaitu sambungan lewatan atau lap splice. Jadi sambungan lewatan itu dilakukan untuk elemen struktur panjang dan menerus, sehingga tulangan yang dipasang memerlukan penyambungan. Nah, untuk sambungan lewatan itu sendiri adalah jenis sambungan yang paling umum dilakukan dalam pelaksanaan yang ada di lapangan di Indonesia. Untuk sambungan tulangan harus memenuhi semua persyaratan kombinasi beban terfaktor. Nah, pada umumnya, kombinasi beban gravitasi akan menentukan desain kolom itu sendiri. Jadi, di sini untuk contohnya misalnya ada sebuah kolom, kemudian diberikan gaya gravitasi atau gaya vertikal. Nah, maka itu untuk ilustrasinya seperti ini. Jadi, untuk pada sambungan itu mengalami gaya tekan. Ini ada panjang sambungannya, kemudian ini baja tulangannya mengalami gaya tekan. Ini ilustrasinya. Nah, namun pengaruh kombinasi beban akibat angin ataupun gempa memberikan kondisi tarik pada tulangan yang lebih besar. Jadi di sini untuk beban angin dan gempa itu sebagai beban horizontal. Nah, jadi ini ada sebuah kolom yang diberikan gaya vertikal maupun horizontal, dan di sini bisa terjadi buckling. Nah, jadi untuk mencegah hal itu, kita harus menghitung sebaiknya emang paling krusial untuk sambungan ini, sambungan lewatan. Nah, jadi ini ilustrasinya untuk sambungan tarik. Nah, jadi untuk aspek konservatif, tiap sambungan tulangan harus didesain untuk gaya tarik tulangan maksimum. Nah, untuk pada posisi tekan panjangnya sambungan lewatan ditentukan oleh banyaknya faktor. Di antaranya adalah mutu baja tulangan, mutu beton, dan besarnya diameter tulangan yang akan disambung. Jadi di sini ada rumus. Ada rumus yang biasa kita gunakan untuk menghitung panjang overlapping, yaitu 40 dikalikan diameter. Nah, misalnya untuk tulangan bajanya berdiameter 10 mili, maka untuk panjang overlappingnya yaitu 40 cm. Nah, tapi rumus praktis ini tidak mengakomodir dari parameter-parameter lainnya, seperti misalnya untuk mutu beton ataupun untuk kondisi tarik maupun tekan pada tulangan baja. Nah, untuk perletakan dari tipe sambungannya itu sendiri, sebaiknya itu diletakkan di bagian atau titik yang dimana memiliki momen yang paling kecil. Nah, di sini misalnya momennya 0, jadi sebaiknya untuk sambungan itu diletakkan di daerah sini. Namun, untuk aplikasinya ke lapangan itu sangat susah, karena dalam satu elemen struktur, satu dengan yang lain, itu pasti memiliki kondisi yang berbeda-beda. Sehingga, pada aplikasi di lapangan nanti, untuk pelaksanaannya, bisa diletakkan di mana saja dengan alasan kepraktisan atau kemudahan dalam pengerjaannya. Jadi bisa diletakkan di sini maupun di sini. Nah, untuk menghitung panjang sambungan lewatan batang ulir dan kawat ulir dalam kondisi tarik berdasarkan SNI, di sini untuk menghitung panjang penyaluran batang ulir dan kawat ulir dalam kondisi tarik memiliki beberapa spesifikasi. Nah, yang pertama ada spasi dan selimut, kemudian ada batang dengan diameter 19 maupun yang lebih kecil, kemudian dengan batang diameter 22 dan yang lebih besar.
Nah, di sini akan dihitung sambungan lewatan pada kondisi tarik yang dapat digolongkan menjadi kelas A atau kelas B dengan panjang lewatan dari beberapa jenis panjang penyaluran tekan atau LD yang dihitung berdasarkan pada tabel yang ada di sini. Jadi ini merupakan rumusnya. Nah, untuk contohnya, misalnya pada seluruh batang pada beton normal memiliki lambda berkoefisien 1. Untuk tulangan yang tidak dilapisi, memiliki koefisien CE sama dengan 1 juga. Untuk diameter tulangannya 22 dan yang lebih besar memiliki CT koefisiennya 1 dengan FC aksen atau kuat tekan beton 28 MPa dan mutu baja tulangan 420 MPa. Nah, di sini karena tidak ada spesifikasi antara spasi dan selimut beton, maka kita menghitung dari keduanya, tapi berdasarkan spesifikasi batang diameter 22 yang lebih besar. Nah, jadi didapatkan nilai LD sama dengan 420 dikalikan 1 kalikan 1 per 1,7 dikalikan 1 akar 28 dikalikan selimut beton sama dengan 47 nanti dikalikan dengan selimut beton. Atau yang di sini rumusnya yang di bawah 1,7 ini diganti jadi 1,1. Ini typo. Nah, kemudian untuk penentuan tipe sambungan lewatan dia merupakan kelas A atau kelas B bisa menggunakan tabel berikut. Nah, untuk panjang sambungan lewatan batang ulir dan kawat ulir dalam kondisi tarik, di sini ada beberapa parameter. Yang pertama ada rasio dari luas tulangan yang terpasang terhadap luas tulangan yang diperlukan pada sepanjang sambungan lewatan. Kemudian ada maksimum persentase dari AS lewatan dalam panjang lewatan yang diperlukan. Di sini ada LST. Nanti akan dihitung kemudian akan didapatkan tipe sambungan lewatan mau dia masuk kelas A maupun kelas B. Nah, yang kedua yaitu panjang sambungan lewatan batang ulir dalam kondisi tekan. Nah, untuk perilaku lekatan pada tulangan tekan tidak dipengaruhi oleh adanya masalah letak transversal tekan. Dan nantinya sambungan lewatan pada daerah tekan tidak memerlukan peraturan yang lebih ketat dibandingkan sambungan lewatan pada kondisi tarik. Untuk panjangan sambungan lewatan tekan atau LSC pada batang ulir dengan diameter 36 atau yang lebih kecil harus dihitung sesuai dengan persyaratan A maupun B. Nah, untuk persyaratan A, untuk tegangan leleh kurang dari sama dengan 420 MPa, maka nilai LSC harus terbesar dari 0,071 FY tegangan leleh baja dikalikan dengan selimut beton dan 300 mm. Untuk ketentuan B, untuk tegangan leleh baja lebih besar daripada 420 MPa, maka nilai LSC atau panjang sambungan lewatan tekan harus lebih besar dari 0,13 dikalikan FY dikurang 24 nanti dikalikan dengan selimut beton dan 300. Untuk FC aksen, kuat tekan beton kurang dari 21 MPa, maka panjang sambungan lewatan harus ditambahkan sepertiganya. Nah, untuk hasil penelitian dari Sitter dan Matok pada tahun 1963, ini menunjukkan bahwa kekuatan sambungan lewatan pada daerah tekan itu sangat bergantung pada tumpuan ujung dan nilai tidak bertambah secara proporsional ketika panjang sambungan lewatan dibuat 2 kali lipat. Nah, dengan demikian, pada kekuatan leleh tertentu di atas mutu 420 MPa, panjang sambungan pada daerah tekan akan meningkat secara signifikan. Nah, di sini merupakan ada sebuah contoh yang dimana untuk menghitung overlapping, tapi sebelumnya ini udah dihitung terlebih dahulu sehingga mendapatkan tabel seperti berikut. Nah, untuk soalnya, misalnya untuk kolomnya itu berukuran 35x35, memiliki diameter 16 mm dengan mutu baja 400 MPa dan mutu beton K250. Maka di sini bisa lihat parameter untuk diameternya 16, mutu bajanya 400, kemudian panjang sambungan untuk K250 itu memiliki overlapping untuk tulangan tarik sepanjang 87 cm. Di sini. Nah, ini cukup sekian untuk materi dari lab splice atau sambungan lewatan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Cia. Untuk waktu dan share screen-nya saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Siti Anissa Hafidlatur Rahman dengan NIM 2017 103403 1173. Di sini saya akan menjelaskan tentang sambungan mekanis atau mechanical connection. Sambungan mekanis. Berbagai sambungan mekanis pada saat ini telah cukup banyak tersedia, baik fitur fisik, karakteristik mekanik, dan prosedur instalasinya. Sambungan mekanis pada tulangan prinsipnya terdiri dari sambungan melalui mekanisme ujung-ujung atau inline mechanical dan sambungan melalui mekanisme lewatan atau offset mechanical. Di AC 4393R91 memberikan gambaran tentang sambungan mekanis dari 9 produsen pembuatnya. Sambungan mekanis atau mechanical connection terbagi dalam 3 kategori dasar, yaitu 1. Sambungan mekanis tegangan tekan atau compression only mechanical connection. Mekanismenya melalui pemindahan tegangan tekan dari ujung tulangan ke satu ujung tulangan lainnya berada dalam satu garis sumbu atau concentrates. Yang kedua, sambungan mekanis tegangan tarik atau tension only mechanical connection. Sambungan tipe ini digunakan dalam kondisi tulangan hanya mengalami tegangan tarik seperti tulangan lentur, tulangan muat susut. Dan yang ketiga, tegangan tarik seperti gabungan dari tegangan tarik tekan atau tension compression mechanical connection. Di sini ada sambungan mekanis tegangan tekan atau compression only mechanical connection yang di sini terdiri dari solid type steel coupling sleeve, strap type steel coupling sleeve, steel fill coupling sleeve, dan wedge locking coupling sleeve. Yang kemudian di sini ada lagi sambungan mekanis tegangan tarik atau tension only mechanical connection. Di sini terdiri dari steel coupling sleeve with wedge dan bar splice double barrel. Kemudian di sini ada gabungan dari tegangan tarik tekan, tension compression mechanical connection. Di sini ada cold switch steel coupling sleeve, taper threaded steel coupler, cold switch steel coupling sleeve with threaded ends acting as a coupler for thread deformer bars reinforcing. Dan gambar-gambarnya bisa dilihat seperti di sini. Sekian presentasi dari saya dari kelompok 4 untuk sambung